Shalom, salam sehat, salam semangat. Saudara-saudari kasih Tuhan, ini di channelnya GKJ Pugi Media. Ini ada satu konten yang coba dibuat oleh tim. Judulnya Ritem, atau kepanjangan dari Renungan Iman Tengah Minggu. Jadi nanti setiap minggu diusahakan ada satu refleksi yang bisa dibagikan untuk menguatkan iman kita melalui media ini. Jadi kita mau memanfaatkan media yang sekarang sudah kita punya dan bisa kita pakai gitu untuk mewartakan firman Tuhan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, apalagi di dalam masa yang buat kita cukup berat atau bahkan ada yang merasakan sangat berat ini, tentu sangat dibutuhkan firman Tuhan yang dibagikan untuk menguatkan, untuk memberi lagi semangat, untuk tetap menumbuhkan pengharapan lagi. Nah, oleh karena itulah ada dibuat konten ini, Renungan Iman Tengah Minggu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi tentang sebuah perenungan tentang bagaimana kita mau tetap bersemangat di dalam menjalani satu pergumulan atau kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara dan terkasih, kalau saya perhatikan, kalau saudara-saudara mengenal Pak Pendeta Yoel dari GKJ Jakarta, itu kalau saya perhatikan, sering sekali beliau itu kalau ketemu orang, entah berpapasan atau baru datang, terus salaman sama orang, sering bilang begini, tetap semangat. Beliau sering mengatakan, tetap semangat. Beliau tidak peduli orang yang berjumpa dengannya itu lagi semangat, atau sedang lesu, atau enggak bersemangat. Tapi sering sekali saya perhatikan menyampaikan, tetap semangat. Nah, ini tentunya kalau pas orang yang dijumpai itu sedang semangat, bisa membuat makin semangat. Tapi kebetulan kalau mungkin seseorang yang dijumpainya itu ya entah sedang dalam beban yang berat sehingga semangatnya sedang lesu, bisa disemangati oleh kata yang sangat sederhana. Cuma 2 kata, semangat. Tapi ternyata maknanya itu sangat penting. Hanya 2 kata yang sederhana, tapi ternyata maknanya sangat penting. Nah, ini mengingatkan saya kalau saya membaca firman Tuhan dari Amsal 18, ayat yang ke-14. Ada satu firman Tuhan yang menurut saya sangat indah sekali menggugah semangat kita. Di Amsal 18, ayat 14, di sana dikatakan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini menurut saya sangat indah sekali yang disampaikan firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Di sana tidak dikatakan orang yang bersemangat penderitaannya akan hilang. Atau di sana dikatakan orang yang bersemangat penderitaannya akan meninggalkannya. Tidak. Tapi di sana dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Di sini sungguh penting sekali. Ternyata tetap punya semangat di dalam menjalani hidup. Khususnya ketika kita sedang dalam pergumulan. Karena itu membuat kita bisa menanggung beban itu. Bisa tetap memikul beban itu meskipun berat sekali kita rasakan. Tapi asal kita tetap semangat, kita bisa menanggung beban itu. Apalagi
Saudara-saudara dikasih Tuhan, di masa yang sulit ini, tentunya kita sangat membutuhkan semangat. Bahkan, bukan hanya diri kita sendiri yang perlu tetap semangat. Kita, sebagai orang percaya pun tetap harus bisa menyerukan, menyebarkan semangat itu kepada orang lain. Jangan sampai orang lain itu juga patah arang atau kehilangan semangat. Jangan sampai kita sendiri juga kehilangan semangat. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggung penderitaan ini. Supaya kita bisa melalui masa sulit ini bersama-sama. Yaitu dengan tetap bersemangat. Meskipun kita rasakan berat. Jangan pernah anggap bahwa kata-kata ini hanya klise belaka atau tak bermakna. Itu basa-basi ya orang aja. Semangat, tetap semangat. Tapi mari kita pahami, mari kita maknai, kita pandang ungkapan tetap semangat itu sebagai satu upaya yang serius di dalam mengobarkan pengharapan, di dalam kita mau menyerukan kepada sesama kita supaya kita tidak menyerah dalam situasi yang sulit ini, supaya kita tetap mau terus mencari jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi, supaya kita bisa melalui wabah virus corona ini bersama-sama. Saudara-saudara terkasih, jangan sampai semangat kita redup. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan tadi juga dikatakan, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Ini bisa kita mengenai kalau orang sudah nggak punya semangat, udah nggak ada obatnya lagi. Kalau orang sudah nggak semangat lagi menjalani hidup, sudah nggak bisa lagi dia menjalaninya. Atau dia menjalaninya tapi tanpa ada satu pengharapan, dia penting dia menjalani saja. Beban yang dirasakannya itu akan semakin berat. Tapi kalau dengan tetap semangat, yang tak pernah patah, tak pernah padam, kita bisa menanggung beban itu. Saudara-saudara terkasih, akhirnya dalam renungan ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari kita tetap bersemangat, meskipun masa ini sangat berat, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara terkasih, untuk bersama-sama kita mau memberi semangat, supaya kita dikuatkan di dalam iman bersama dengan saudara-saudara kita. Di malam ini, mari kita menyatukan hati dari tempat kita masing-masing, memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan di dalam doa. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Allah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, sumber semangat kami. Kami bersyukur ya Bapa, sampai malam hari ini, kami masih di dalam naungan Tuhan. Sekalipun keadaan hidup kami belakangan ini jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu banyak hal yang tak bisa kami lakukan seperti biasanya. Begitu banyak hal yang mempersulit kami oleh karena wabah virus corona ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengasihi kami semua, anak-anak-Mu ini, yang tengah di dalam kesulitan, yang tengah dilanda oleh wabah ini. Berikanlah kami hati yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan api semangat kami padam ya Bapa. Namun teruslah kobarkan semangat kami. Tolong kami untuk mau mencari
petunjuk dari Tuhan bagaimana kami harus menjalani hidup di masa yang sulit ini. Dengan kami mau mendengarkan sabda-Mu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tolong kami juga untuk terus mengingat setiap saat, setiap malam untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Tuhan di dalam doa kami, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Ya Bapa, kami membawa di dalam doa bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, yang kami bersama-sama sedang berjuang untuk melawan wabah ini. Tolong kami, berikanlah kami kekuatan ketika kami saat ini sungguh merasa lelah oleh keadaan ini. Berkati para pemerintah, berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, di Indonesia maupun di seluruh dunia, para petugas medis, tenaga medis yang saat ini berjuang mati-matian untuk bisa menghentikan penyebaran wabah ini, dan juga mencurahkan seluruh energinya untuk bisa menolong sesamanya yang sedang sakit. Tolonglah mereka ya Bapa dalam naungan-Mu. Berikanlah kekuatan, tetap semangat di dalam hati mereka sekalipun tubuh mereka saat ini sungguh merasakan keletihan yang luar biasa. Bahkan banyak juga di antara mereka yang akhirnya terpapar oleh virus ini. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, tolonglah kami melalui para medis yang berjuang ini. Berkatilah mereka, berkatilah keluarganya yang terus menanti di rumah, berharap anggota keluarga yang terkasih bisa kembali pulang dengan keadaan yang sehat. Tolonglah kami ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan mengasihani kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang kini terus berjuang untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik supaya kami semua, bangsa Indonesia, bisa melalui keadaan yang sulit ini. Tolong kami ya Bapa, tolonglah para pemimpin kami untuk bisa memberikan kebijakan yang terbaik. Jauhkanlah mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Namun sadarkanlah kami semua, terkhusus sebagai para pemerintah dan pemimpin kami, untuk mau benar-benar mengutamakan kepentingan orang banyak di tengah masa yang sulit ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang di masa yang sulit ini, ketika sebagian dari kami bisa bekerja dan belajar dari rumah, namun mereka masih harus berjuang dari luar rumah mereka. Masih bekerja di kantor, masih bekerja di jalanan, masih bekerja di lapangan dan berbagai tempat yang sebenarnya riskan bagi mereka. Tolonglah Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka. Curahkanlah kasih-Mu bagi mereka ya Bapa, sehingga tetap bisa bersemangat menjalani pekerjaannya sekalipun tidak bisa mengerjakannya dari rumah. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede. Tuhan kiranya menaungi kami dengan kasih-Mu satu persatu, karena Tuhan memiliki kuasa yang mampu memulihkan keadaan kami ini ya Bapa. Tolong kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan bila malam hari ini pun kami mau beristirahat, Tuhan kiranya tetap menaungi kami dan pakai istirahat malam kami hari ini untuk memberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Esok pagi kami akan bangun kembali dengan semangat dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya bisa menguatkan kita semua, menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai berjumpa di renungan iman tengah minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati.